Selamat datang di kelas fundamental website di membership Digital Go ya. Jadi di materi ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat website dari nol sampai websitenya jadi. Apa saja yang teman-teman perlukan sebetulnya. Nah, saya sudah rangkum di sini menjadi 7 langkah ya. Jika teman-teman mengikuti langkah 1 sampai ke 7 ini, teman-teman akan bisa membuat sebuah website yang optimal. Nah, langkah pertama adalah teman-teman harus menentukan dulu jenis website apa yang akan dibuat. Misalnya, teman-teman mau membuat website e-learning kah yang seperti Udemy, atau mau membuat toko online kah, atau mau membuat marketplace kah seperti Shopee, Alibaba, Tokopedia, dan lain-lain, atau mau membuat website membership kah. Silakan teman-teman tentukan dulu. Nah, kalau sudah ditentukan, kalau teman-teman sudah tahu mau membuat website apa, langkah kedua adalah mendapatkan domain dan hosting. Di sini saya memberikan 3 alternatif jika teman-teman ingin mendapatkan domain dan hosting. Yang pertama, tentu saja dengan membeli, dengan cara berbayar, ada budget yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah dengan menggunakan domain dan hosting gratisan. Tapi ada kekurangannya, yaitu fitur-fiturnya terbatas, terus domainnya juga tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Atau yang ketiga, misalnya teman-teman belum ada budget, teman-teman bisa menginstal atau membuat web server sendiri, membuat web hosting sendiri di localhost. Ketiga cara tersebut, teman-teman bisa pelajari di video berikutnya ya. Dan misalnya ada teman-teman yang baru sama sekali dalam pembuatan website dan belum tahu apa itu domain dan hosting, silakan teman-teman pelajarin di video berikutnya setelah video ini, yaitu tentang penjelasan domain dan hosting. Di situ saya jelaskan detail seperti apa dan apa itu domain dan hosting. Dan kemudian langkah berikutnya setelah nomor 1 dan 2 teman-teman selesaikan, langkah berikutnya adalah tinggal install WordPress-nya. Jadi kita butuh platform, kita butuh core untuk bisa membuat website agar kita tidak mulai dari nol sama sekali. Apalagi kita tidak paham pemrograman ya, kan sulit dan harus ada keilmuannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan menggunakan CMS yaitu WordPress. Nah, cara install WordPress-nya teman-teman silahkan cek ya di video ketiga, 4, dan 5 setelah ini. Gimana cara install WordPress di domain dan hosting langsung, gimana cara install WordPress di domain dan hosting gratisan, atau gimana cara install WordPress di lokal komputer, di web server sendiri. Teman-teman silahkan kuasain itu dulu. Setelah kuasain, teman-teman tinggal lanjut ke langkah keempat. Jadi setelah bisa install WordPress, tinggal belajar bagaimana cara menginstal plugin. Nah, jadi setelah kita install WordPress itu tidak serta-merta website kita langsung bagus, tidak serta-merta website kita langsung jadi gitu ya. Ada beberapa tahapan lagi yang harus teman-teman lakukan, yaitu adalah mengedit halaman-halaman yang akan teman-teman tampilkan di website. Nah, untuk mengeditnya itu kita butuh plugin tambahan. Bisa itu berupa page builder, kita pakainya Elementor atau Gutenberg, boleh bebas pilih. Tapi di kelas saya biasanya pakainya Elementor ya. Nah, setelah install plugin, teman-teman juga membutuhkan themes atau tema. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak mendesain dari awal, apalagi kita tidak ada latar belakang orang desain gitu kan. Ini kan jadi satu kendala tersendiri. Nah, dengan menggunakan themes yang udah ada dan ini jumlahnya ribuan ya, teman-teman bisa gunakan, tinggal pilih. Itu teman-teman bisa menghemat waktu ya dan tenaga juga tentunya. Nah, caranya untuk memilih themes juga bisa teman-teman pelajari di video-video berikutnya. Jadi di video ini adalah overview langkah-langkah apa saja yang teman-teman butuhkan dan teman-teman bisa pelajarin di video-video berikutnya secara mendetail. Nah, setelah kita memilih themes, barulah kita buat halamannya. Misalnya mau buat halaman home, mau buat halaman kontak, mau buat halaman order form ya, membuat halaman produk dan lain-lain. Nah, ini kita harus buat satu-satu, harus edit gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan plugin, misalnya kita mau membuka toko online, teman-teman nggak harus bikin halaman produk di coding satu-satu, tidak. Jadi kita tinggal pakai. Nah, itu kelebihannya kita menggunakan content management site seperti WordPress. Nah, dari langkah 1 sampai 6 ini harusnya teman-teman sudah jadi website. Cuma nanti kan ada teknisnya, gimana cara bikin menu, gimana cara bikin kotak search, gimana cara bikin halaman order, gimana caranya register member dan lain-lain. Itu teman-teman silahkan pelajari di kelas masing-masing. Jadi saya detailkan di kelas masing-masing, misalnya di kelas e-learning. Nah, itu lebih spesifik ke membahas tentang e-learning dan studi kasusnya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, ada tambahan di langkah ketujuh yaitu optimasi website. Tujuannya apa saya buat kelas ini? Jadi agar teman-teman mengerti bahwa setelah website jadi, kita itu butuh traffic gitu kan. Nah, traffic ini adalah jumlah orang-orang yang datang ke website kita. Bayangkan ya, misalnya kita punya toko, tokonya ada di satu tempat gitu ya, tapi tidak ada yang datang. Gimana kita mau jualan? Gimana kita barang mau laku? Nah, tujuannya optimasi website ini adalah untuk memperlancar supaya traffic itu tidak pada kabur, supaya traffic itu banyak yang datang dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah dengan mempercepat loading website. Kan malas juga misalnya kita mengakses satu website tapi websitenya ternyata lemot. Nah, di sini dipelajarin. Teman-teman bisa akses di kelas landing page superfast ya. Ini sudah saya buatin step by stepnya gimana caranya optimasi suatu page atau halaman. Jadi demikian teman-teman 7 langkah yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman memulai petualangan belajar website macam-macam ya. Karena nanti kedepannya saya akan sediakan insya Allah semua jenis website kita akan bisa buat di membership Digital Go ini. Dan teman-teman juga jangan sungkan untuk bertanya kalau ada kendala supaya saya bisa bantu permasalahannya yang teman-teman alami. Oke, mungkin itu saja. Silahkan teman-teman pelajari di materi-materi berikutnya nih. Ada video banyak di bawah ini untuk basic-basicnya. Jadi, apapun jenis websitenya, fitur-fitur ini harusnya akan selalu ada ya di setiap website yang teman-teman buat. Jadi silahkan kuasain. Mungkin itu saja. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.